Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan rekan tani sekalian, terutama sekali mitra petani SAS, dan bil khusus bagi para sahabat dan rekan petani padi dimanapun berada. Saat ini kami berada di lahan tes pam dari SAS untuk tanaman padi dengan luasan 0,8 hektar, tepatnya di Desa Sukajadi, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Masih di Langkat, Sumatera Utara. Alhamdulillah sejauh ini kondisi tanaman baik-baik saja. Umur tanaman saat ini 81 HST dengan varietas Ciherang yang alhamdulillah sejauh ini bila dilihat dari malainya sudah di atas 97% menguning meski umur tanaman baru 81 HST. Padahal ya, musim ini merupakan musim yang sangat ekstrim di mana hujan selalu berlaku hampir setiap hari, baik pagi, sore dan malam. Tapi alhamdulillah ya, berdasarkan pengalaman dan informasi yang ada di seputaran Kecamatan Hinai yang juga masih dekat dengan kediaman saya, memang di musim gaduh ini atau musim balik damen itu untuk bisa menciptakan atau membudidayakan tanaman padi pada musim seperti ini akan sangat sulit. Ya, satu memang faktor cuaca yang selalu hujan, kemudian biasanya memang kalau balik damen itu nanti akan terlalu banyak ya resiko-resiko yang bisa menjadi pembatas tumbuh kembangnya tanaman, baik itu hama dan penyakit maupun lingkungan. Terlepas daripada itu ya, di lahan tes pam kita juga mengalami hal yang sama, mulai dari asem-aseman, penyakit jamur, apalagi ini varietas Ciherang yang kita tahu bersama memang varietas yang cukup rentan terhadap serangan patogen jamur maupun bakteri, terutama blas atau cekek leher. Namun di awal-awal tanam memang ya ada kendala baik orong-orong maupun sundep, dan alhamdulillah hal tersebut bisa segera kita kurangi agar tidak menyebar ke tanaman lain. Nah, di lain itu ya, pada pola teknis budidaya di lahan tes pam kita ini yang biasanya menggunakan pupuk antara 350 sampai 400 kg pupuk BPJS, tapi di musim kali ini hanya menggunakan 250 kg meski tidak menggunakan pola peram. Nah, dari sisi pemupukan insya Allah ya kita sudah berhemat, dan pemupukan yang pertama dilakukan pada saat umur 5 HST dengan komposisi 50 kg pupuk SP BPJS ditambah dengan Ponska 100 kg. Kemudian pupuk susulannya itu di usia 30 HST, komposisinya pupuk Ponska 100 kg. Itulah sebagai susulan kedua. Nah, untuk terapan aplikasi nutrisi dari atas, alhamdulillah mengingat ini lahan tes pam, semua mengikuti full panduan nutrisi SAS. Jadi teman-teman ya, sama halnya dengan lahan Demfam yang baru saya kunjungi di Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang tadi dengan varietas ataupun galur Sertani 13A. Di sini juga kondisi tanamannya kemungkinan besar ya secara umur panennya lebih maju meskipun terjadi di musim penghujan. Teman-teman bisa lihat ya, kondisi malai bisa seperti ini, dan ini ya sampai bawah ini dilihatkan ya, hanya tinggal beberapa bulir saja yang masih menghijau, yang lainnya sudah menguning semua. Jadi pola ini insya Allah cukup bermanfaat bagi kita, khususnya para petani padi, guna mensiasati kelangkaan pupuk, khususnya pupuk subsidi yang sekarang ini semakin sulit didapat. Nah, dengan pola-pola penghematan tersebut ya memang harus kita imbangi dengan pola pemberian nutrisi dari atas, terutama
di lahan ini menggunakan nutrisi dari SAS, mulai dari Salmar, Dovstar, Saka Andalan, keman daun maupun keman buah atau keman D dan keman B. Selanjutnya juga Prima SAS juga dirutinkan untuk bisa mensiasati tingkat serangan patogen penyakit baik bakteri maupun jamur, serta Protextar dan FNS. Bahkan di sini Piranti juga sering digunakan untuk pengendalian orong-orong, kemudian pengendalian hama-hama belalang, karena biasanya setelah panen itu banyak juga hama belalang hijau yang bisa menyerang tanaman padi. Nah, jadi sahabat dan rekan tani sekalian, dengan kondisi cuaca seperti sekarang ini, memang saya selalu memberikan arahan dan bimbingan pada staf-staf lapangan dari SAS untuk tidak terlalu memfokuskan atau menargetkan diri dengan kondisi lahan TESPAM maupun DEMFAM serta lahan-lahan mitra binaan SAS untuk bisa mendapatkan produktivitas tinggi. Mengingat ya, sekarang ini sudah mulai musim panen dan beberapa daerah itu memang hasil panennya itu merosot tajam di atas 40%. Kemarin prediksi saya ada pemerosotan 30%, tapi kenyataannya menurut informasi petani maupun pengepul yang ada, pemerosotannya itu di atas 35-40%. Maka di lahan TESPAM ini juga kami tidak mentargetkan untuk harus seperti kondisi normal dan standar biasanya, tapi dengan kondisi cuaca seperti ini dan varietas Ciherang yang terkenal rentan terhadap penyakit khususnya blas maupun beluk, alhamdulillah sejauh ini masih baik-baik saja. Andai pun ada kekurangan sana sini, ya itu bagi saya adalah wajar, tapi tidak lebih dari 10%. Hanya saja dengan kondisi cuaca di mana intensitas cahaya matahari kurang dengan adanya musim penghujan dan mendung yang terjadi setiap hari, sudah dipastikan dalam proses generatif baik itu mulai pengisian maupun pembesaran bulir gabah itu juga tidak berlaku lebih cepat dibandingkan dalam kondisi musim-musim yang normal. Jadi sahabat dan rekan tani ya, setidaknya dengan kedua lahan DEMFAM dan TESPAM yang saya kunjungi hari ini, mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit inspirasi dan motivasi bagi kita semua bahwa dengan pola dan panduan penerapan SAS, insya Allah kita masih bisa bertahan dengan kondisi kelangkaan pupuk dan dengan kondisi ekstrimnya cuaca untuk bisa menghasilkan panen yang lebih baik. Dan mudah-mudahan ke depannya dengan pola-pola seperti ini kita masih bisa menanam dan memanen meskipun tidak sebesar dibandingkan musim-musim yang normal dan standar seperti biasanya. Maka dalam kondisi balik danemen seperti ini, di mana rata-rata dan secara umum petani sekitar yang ada di sini itu sudah mempunyai anggapan ya setidaknya nandur dulu atau nanam dulu, karena mereka sudah paham dan tahu bahwa di musim seperti ini memang akan sangat sulit untuk mengejar produktivitas. Bisa bertahan saja syukur, tapi di lahan TESPAM ini alhamdulillah bukan sekedar bertahan, tapi bisa panen dengan normal dan wajar di atas ambang dari apa yang menjadi rata-rata produktivitas petani di sekitar. Memang saya sering menekankan dan memberi penjelasan atau sebagai moto lah dibilang, setidaknya kami dari SAS berharap agar kiranya dimanapun, kapanpun, dan pada musim apapun kita berusaha untuk bisa menjadikan petani mitra SAS itu yang terbaik di daerahnya atau di kampungnya. Misalnya di lahan DEMFAM yang tadi juga kami kunjungi punya Mas Nasrun dengan galur atau varietas Sertani 13A tadi, teman-teman dan saya sendiri ya tadi sudah membuat video serta testimoni secara berbincang-bincang santai dengan beliau bahwa lahan tersebut tidak pernah menghasilkan di atas 6,2 ton. Tapi dengan performanya ada, ya alhamdulillah kemungkinan besar di atas 8 ton per hektar. Jadi dengan kenaikan tersebut di musim ekstrim
dan di mana rata-rata produktivitas di sana hanya 6,2 ton, bahkan di lahan yang sama maksimal hanya pernah bisa berproduksi itu 6,2 ton. Alhamdulillah itu terjadi peningkatan dengan penghematan pupuk 50%. Nah, itu nanti video YouTube-nya juga akan saya share di channel Panduan Budidaya Tanaman. Semoga dengan apa yang saya jelaskan dan apa yang kita gambarkan di sini ya. Ini mohon maaf, saya tidak bisa syuting di tengah-tengah ya, karena kan di tengah masih becek ya. Ini kita di galengan. Tapi ya kalau teman-teman paham tentang karakter Ciherang pastinya sudah tahu lah kalau di pinggir seperti ini, di tengahnya seperti apa. Ya demikian, semoga informasi ini memberikan manfaat. Sekaligus saya selaku manajemen dari Salmar Andalan Sejahtera atau SAS mengucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan, terutama bagi para mitra petani SAS yang sudah mempercayakan dan menggunakan produk-produk SAS dalam usaha budidaya tanamannya, baik hortikultura maupun tanaman pangan. Semoga harapan kita bersama untuk bisa meningkatkan kesejahteraan petani dengan teknis-teknis budidaya yang lebih akurat dan terukur, serta lebih tepat guna dan tepat sasaran, bisa menjadi lebih baik ke depannya. Dan harapan saya juga semoga SAS akan semakin dekat dengan petani, karena memang kita lebih mengutamakan pembinaan di lapangan dan lebih bisa mengawal para mitra petani SAS, terutama di lapangan bersama staf-staf SAS yang ada, yang sudah kami tunjuk untuk bisa membantu teman-teman dalam mengawal proses budidaya tanaman. Saya Budiarto dari Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Barakallahu fikum dan salam tani. Bersama SAS, jayalah petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.